Bisa langsung saja Pak. Karena kami jurusan akuntansi itu dimana kami mempelajari mengenai tentang pencatatan keuangan yang ada di suatu usaha dan juga perusahaan. Nah, tujuan kami ke sini Pak, kami menanyakan, pasti sudah tertera sih ke komputer ini, cuma kami bertanya mengenai apakah Bapak menggunakan penerapan pencatatan akuntan keuangan dengan menggunakan komputer. Jika iya Pak, menggunakan aplikasi apa? Seperti itu. Iya, komputer, aplikasi Excel. Excel. Apakah ada aplikasi lain selain Excel Pak? Tidak. Tapi jika Excel, apakah ada kendala selama melakukan pencatatan di Excel? Kendalanya seperti apa saja Pak? Ya, pasti komputernya error. Error, itu kendalanya salah satu. Aplikasinya tidak bisa diketik. Apa lagi? Mati lampu. Lampu ya? Mati lampu. Oh, mati lampu. Iya. Tapi tetap melakukan pencatatan menggunakan Excel. Oke. Cuma itu yang kami tanyakan, cuma mengenai penerapan SIA, apakah ada sistem informasi akuntansi. Jika ada, itu menggunakan aplikasi apa, Excel, dan kendala-kendalanya. Mungkin cuma itu yang bisa kami tanyakan. Dan kami mau izin untuk bisa mengambil video di sini, mengambil gambar bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Adam. Saya dari kelas C jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Elsa Poliyama akan melakukan presentasi mengenai hasil penelitian kami, di mana kami meneliti mengenai penerapan sistem informasi akuntansi di UMKM Jasa. Kami mengambil fotokopi Progresscom. Langsung saja masuk pada latar belakang. Teknologi informasi merupakan bagian penting dalam kegiatan bisnis pada era globalisasi saat ini. Persaingan yang cukup ketat dalam dunia usaha, terutama dalam usaha perdagangan, menuntut para pelaku bisnis untuk lebih efisien dan efektif dalam menjalankan bisnis yang mereka tekuni. Hal ini merupakan tuntutan bagi setiap perusahaan termasuk UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Dalam setiap perkembangan bisnis yang sedang dihadapi sekarang ini, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis ini yaitu rendahnya penguasaan teknologi, daya inovasi, dan belum diterapkannya sistem akuntansi yang baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana penerapan sistem akuntansi pada UMKM Jasa dan aplikasi apa yang digunakan dalam pencatatan sistem informasi akuntansi, dan apa saja kendala yang dialami dalam pencatatan sistem informasi akuntansi. Nah, tujuannya untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pada UMKM Jasa. Nah, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya Elsa Poliyama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Poliyama dengan NIM 9214220068. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UMKM Jasa. Masuk pada profil UMKM Jasa ada jenis usaha UMKM Jasa, nama usaha fotokopi Progresscom, nama pemilik Bapak Dedi Aliu, alamat usaha Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Usaha mikro kecil menengah UMKM. Ada usaha mikro, ada usaha menengah, dan juga ada usaha kecil. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kriteria Aset yang dimiliki maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria aset yang dimiliki 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset 2 miliar 500 juta sampai dengan 50 miliar.
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria aset yang dimiliki 50 juta sampai dengan 500 juta dan omset 300 juta sampai dengan 2 miliar 500 juta. Konsep sistem terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada komponen ganda, yaitu sebuah sistem harus terdiri atas lebih dari satu bagian. Yang kedua, keterkaitan, yaitu suatu tujuan bersama menghubungkan semua bagian dalam suatu sistem. Yang ketiga, sistem dan subsistem, yaitu suatu sistem disebut subsistem ketika dilihat dalam kaitannya dengan sistem yang lebih besar di mana subsistem itu menjadi bagiannya. Yang keempat, tujuan, yaitu sebuah sistem harus melayani setidaknya satu tujuan, tetapi dapat juga melayani beberapa tujuan. Dalam pemodelan sistem terdapat beberapa cara mempresentasikan secara sistem melalui diagram seperti data flow diagram, flowchart, dan perancangan basis data. Nah, sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah dan menjadi informasi. Sedangkan menurut Ridwan tahun 2002, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan penggolongan, mengolah, menganalisis, dan komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi, pajak, investor, kreditor, dan pihak-pihak dalam terutama manajemen. Sistem informasi akuntansi mempunyai subsistem untuk memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Terdapat 3 subsistem informasi, yaitu sistem pemrosesan transaksi, dan kedua sistem pelaporan buku besar keuangan, yang terakhir ada sistem manajemen. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer yang berbasis teknologi adalah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan sistem, yang kedua ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada flowchart dokumen penerimaan kas, yang kedua ada flow carry dokumen pengeluaran kas, yang ketiga ada flow system, dan yang terakhir ada diagram konteks. Sistem pencatatan akuntansi. Sistem informasi secara manual dengan proses siklus akuntansi, yaitu sistem akuntansi pokok atau siklus akuntansi. Sistem akuntansi pokok atau siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan serta diterima secara umum. Prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi. Siklus akuntansi diawali dari transaksi langkah selanjutnya, dokumentasi di jurnal ke dalam buku harian. Dari buku harian diteruskan ke buku besar, diposting, selanjutnya dibuatkan buku neraca saldo, maka dibuatlah jurnal penyesuaian. Setelah itu dibuatkan neraca lajur, dan setelah itu membuat laporan keuangan jurnal penutup, buku besar dan neraca saldo penutup, serta jurnal pembalik. Sistem pencatatan akuntansi. Terdapat 2 tahapan proses siklus akuntansi. Yang pertama ada analisis transaksi dan bukti transaksi, memiliki 5 bagian. Yang pertama, bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang atau pengeluaran yang lainnya. Yang ketiga, memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Yang keempat, faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Yang kelima, kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Tahap yang kedua ada analisis transaksi dan bukti transaksi, memiliki 2 bagian. Yang pertama, penjurnalan, dan yang kedua, posting buku besar.
Selanjutnya masuk pada tujuan siklus pendapatan. Nah, yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirim produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan cash dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir, mengamankan kas. Baik, langsung pada penjelasan flowchart usaha fotokopi, penerimaan pesanan dan pendapatan atas jasa dan fotokopi. Nah, yang pertama yaitu orderan pesanan fotokopi dari orderan pembelian, di mana setelah itu ada proses pemeriksaan bahan di gudang ketika ada order pembelian, dan diproses costingnya atau pemakaiannya menjadi dua, yaitu uang tunai yang pertama dan menyiapkan nota penjualan. Yang terakhir yaitu melakukan pesanan fotokopi. Selanjutnya, alur pembukuan fotokopi. Yang pertama pembelian, yang kedua gudang atau persediaan, yang ketiga order pembelian, yang keempat costing atau pemakaian, yang kelima transaksi penjualan ke pelanggan, yang keenam struk transaksi dan laporan keuangan. Selanjutnya, dalam sistem informasi akuntansi UMKM Progresscom melakukan pencatatan mengalami kendala atau kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mereka menjalankan siklus akuntansi menggunakan komputer dalam pencatatan keuangan, menggunakan aplikasi Excel dalam pencatatan keuangan, juga menggunakan sistem pembukuan dan sistem yang digunakan praktis sehingga memudahkan untuk menjalankan usaha. Tetapi mereka juga mempunyai kekurangan atau kendalanya, yaitu di mana menggunakan Excel dalam pencatatan keuangan masih mengalami kendala seperti error dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.